Kalau balik ke belakang nih, ada momen apa sih yang kamu ingat di awal kamu main skateboard, Man? Aku ingat pas kita main di Double Six itu kan, kita zaman dulu itu kan, zaman itu kita harus build our own stuff, you know, make ledge, make rail gitu. Soalnya nggak ada skatepark kan ya. Itu udah belajar crook itu sampai setahun aku belajar itu. Iya. Dia anak yang emang Iya. itu yang bangun anak-anak berarti. Anak-anak ya waktu itu ya. Tahun berapa nih? Damn, itu tahun 1999 kan atau 2000 itu. Oh, akhir 90 Iya. 2000-an. Iya, kalau nggak salah. Apa yang buat kamu pertama kali pengen main skateboard? Dulu sempat aku dibeliin papan sama ibuku. Terus I just skate around, you know. And then pas aku di Bali itu ngeliat anak-anak kayak tuh main skate, wah keren banget gitu kayak. Terus nonton film video The Storm gitu, bikin kayak pengen banget main skate gitu. Apa yang membuat kamu tiba-tiba terpikir untuk aku bukan cuma main skate aja, tapi I wanna build a brand? Kalau awalnya buat brand sih nggak ada niat mau bikin brandnya. Kita dulu baru mulai main skate di sini, nyari produk itu susah. Terus dulu di Jungle Surf kan papan skate Amerika itu lumayan mahal gitu kan. Oke. So kita zaman itu kan duitnya agak susah, harus mau beli papan tuh harus save money, uang makan ke sekolah itu jangan nggak makan men berapa minggu itu buat beli papan gitu kan ya itu dah. Terus dengar-dengar di Cina udah mulai bagus papannya, aku beli papan 10 buat bagi-bagi sama teman aja. Bagi-bagi? Iya, maksudnya nggak free tapi patungan. Jadi kemarin dulu itu berapa, 200.000 kalau nggak salah, bayar 200 aja anak-anak. Wow, kita pakai, wow papannya ternyata bagus. Oke. Jadi cuman kayak ngambil, oh ini di Cina ada bisa, Iya, udah oke nih. Buat kita aja biar affordable. Belum ada. Blank aja. Itu dari mulai si papan sampai akhirnya skate shop. So awalnya itu ya papan dulu 2004 itu, and then saving money, skate shop buka 2007. Dan sampai akhirnya sekarang punya nge-build satu tim tuh gimana ceritanya, Man? Tim skateboardnya. Ya, sampai kamu support juga kan maksudnya. Ya, I mean itu berawal dari kita main bareng aja. Waktu tim pertamanya Motion kan cuman Rangga sama Yogi, dua itu. Rangga Marlon ya. Di situ Sanggu mulai naik waktu itu kan. Aku juga sempat kebagian tuh papan yang pas awal, yang papan size 8,2 kamu kasih. Ya, waktu itu just having fun man, you know, skating with everybody. Siapa yang cocok sama kita satu tim itu yang terus ayo gabung aja. Nggak ada niat mau serius, ini it's just family having fun, skating, selling, and then saling support gitu ya. Kalau untuk di Motion sekarang siapa aja yang ada Dede, Dewa Oke, Made Ricci, Aldi Tiawan, Genges sama Malana ya. Belum ada bikin satu project lagi? Belum saat ini, tapi kita planning mau, ya karena aku lagi fokus ngurusin skatepark man. The past like 5 tahun ini kayak benar-benar fokus membangun aja terus. 5 tahun nih berarti? Ini nyambung dari obrolanmu berarti si Motion Construction ya berarti? Iya. Itu udah berjalan 5 tahun. Apa yang pertama buat tiba-tiba? Bukan berjalan 5 tahun sih, cuman 5 tahun terakhir padat banget gitu. Kalau startnya tuh di awal dari 2009 pas membangun Motion Skatepark yang pertama itu. Yang sekarang ada di Sunset Road. Iya. Awalnya sih kita belajar bikin skatepark dari beton itu di Simpang Siur ya, waktu itu kita bikin ledge sama manual pad. Itu pertama kali kita pegang trowel, bekerja sama konkrit. Itu sendiri DIY apa? Maksudnya sendiri. Dari ide dari anak-anak aja atau? Kita awalnya sih kita selalu kan bikin skatepark dari kayu.
kayu, besi gitu kan ya, kayak di Bandung zaman dulu kan kayak gitu, dan selalu hancur. Setiap 6 bulan tuh kena hujan hancur terus. So just like gimana caranya biar lebih kuat ini ya alatnya. Terus ada teman saya dari Australia yang memang kerjanya beton, dia bilang why don't you try buat dari beton gitu kan. Udah kita coba, ternyata pledge itu 5 tahun nggak perlu diapa-apain. Yang simpang siur itu. Waktu itu. So Nggak perlu maintenance segala. Nggak perlu. Trial and error itu waktu itu. Motion skatepark, makanya kalau motion skatepark lantainya itu 3 bagian kan. Kalau yang sekarang itu kan ketutup, satu bagian tuh ketutup pakai tangga yang dulu yang jadi kantor sekarang. Itu kualitasnya nggak bagus itu. Itu yang pertama. Percobaan tuh ya. Iya. So maksudnya lumayan lah, mulus, cuman nggak semaksimal yang 2 dan 3. Nah dari situ kita, tapi akhirnya udah 2009 sampai sekarang berapa itu 16 tahun. Berarti si skate park itu 2009 ya? Ya. Sampai sekarang si floornya belum pernah ganti itu. Masih kayak gitu. Ya ada pergerakan lah sedikit, cuman still smooth. Nah, sampai pada akhirnya ngebuat si motion construction itu dari mana, Van? Saya kan untuk awal itu project sendiri lah. Iya. Motion skatepark construction itu karena beberapa klien itu ya teman waktu itu bantuin dong bikin mini ramp pertama di Deus waktu itu. Oke. Oh Deus, kamu gitu. Deus. Itu salah satu proyek pertama kita itu. Oke. 15 tahun yang lebih. Ngerjain proyeknya orang. Iya. Jadi kita bikin di situ dan lumayan sukses sampai sekarang masih dimainin sama orang udah 15 years lebih. Gak ada maintenance juga ya? Ada sih waktu itu, ada beberapa maintenance, cuman pada umumnya masih solid, tetap ya. Minor aja berarti. Iya, minor banget ya. Oh, yang mungkin alasan karena hujan, karena panas itu ya? Yes, exactly ya. Kemarin denger di luar Indonesia juga? Iya, sempat kemarin di kontak sama pemerintah Korea Selatan. Itu gimana ceritanya, Pan? Kota Andong itu. Jadi mereka udah beberapa kali kerja sama dengan perusahaan Amerika, bikin bowl dan lain-lain. Cuman ya nggak tahu kan karena dia orang bule sama orang Asia kayaknya kurang connect gitu. So mereka datang ke sini, ketemu sama saya, diajak makan, minum gitu kan, orang Korea senang minum kan. Exactly ya. Makan kemana-mana itu, wah minum soju. Aku nggak pernah tolak sekalipun. Jadi mereka selalu ingat kayak, wah ini orang, karena kalau orang tua dia Korea itu kalau dia tawarin kamu sesuatu itu harusnya nggak boleh nolak gitu. Aku nggak tahu itu, cuman aku nggak nolak aja gitu. Udah minum aja gitu. Ya, anyways, mereka, ini connect sama kita. Jadi, dia bilang oke, let's do it. Akhirnya di lobby di sana, akhirnya goal berangkat kita ke sana. Mereka mengerjakan fondasi dan cut and fill-nya dulu. Kita masuk ke sana ngerjain besi sama cornya semua sampai selesai itu. Kamu kalau misalnya di antara dua pilihan lebih memikirkan estetika atau bentuk dari si skatepark atau si obstacle atau secara fungsional? Fungsional. Aku jauh sama fungsional. Karena kita kalau membangun satu industri sama komunitas skate itu, kita harus fokus kepada foundation-nya dulu. So itu fungsional. Itu sama seperti di Australia, mereka pemikirannya sama kayak gitu. Awalnya itu mereka fokus fungsional. Nanti kalau sudah lengkap semua, baru kita bisa beralih ke estetikanya gitu lah. Percuma juga kalau misalnya fungsinya minim tapi estetikanya bagus. Ya, karena aku lihat banyak sekali komen di ada skatepark baru di Australia zaman sekarang ya, 5 tahun terakhir ini, kok nggak ada up-rail atau up-ledge ya. Terus mereka balasnya kan di seluruh skatepark di lain-lain udah ada, kita mau bikin something different gitu. Which is wajar juga, cuman balik lagi ke mereka pengennya fungsional. Mereka pingin ada up-rail, pingin ada down-rail, tapi kalau kita fokus di estetika berarti kita mau less gitu, less semua gitu. So saat ini menurutku sih lebih bagus di Indonesia itu fungsional sih saat ini ya. Tapi kalau kita bisa kombinasi sama estetika, why not? Perfect lagi ya. Dari kesibukanmu sekarang masih skate dong, masih kan? Ya dikata masih lah.
skate iya. Jadi filmer sekarang aku. Oh ya, filmer juga. Entrepreneur juga ngurusin bisnis di motion ini. Ya. Terus juga sebagai konstruktor juga di motion construction ini. Jadi orang tua juga. Ya. Karena kan sekarang juga fenomena banyak ya misalnya anak-anak kecil yang main gitu untuk di Indonesia sendiri. Tapi nggak banyak gitu maksudnya yang berprestasi nggak kebetulan. Ya. Malah kan anakmu tuh kemarin dapat prestasi yang luar biasa ya. Ya. Nah, peranmu sekarang untuk membagi sebagai seorang skater dan posisimu sekarang sebagai orang tua yang punya katakanlah atlet kan, Ya. atlet itu gimana Pak? Ya yang jelas sangat bangga lah ya, dan itu salah satu cita-citaku dari dia masih kecil. Aku udah ingin suatu hari kalau anakku bisa ya represent Indonesia atau apa itu kan sangat bangga ya. Cuman ya tahu kan zaman dulu kita ngeliatin anak-anak pelatnas ya, aku nggak usah sebut nama, cuman kita tahu yang dulu kayak gimana kan. Jadi pas program ini aku sedikit ya wanti-wanti lah. So pas mereka baru berangkat ke pelatnas itu aku samperin ke sana, aku stay 2 bulan di situ Buat make sure. aku liatin program mereka. Oke, lumayan bagus lah, anak-anak hotelnya bagus, tempat makannya oke, transport oke, pokoknya dijaga lah sama yang sekarang. Jadi ya so pada umumnya aku sangat bangga dia bisa represent Indonesia lah waktu itu sampai sekarang. Kalau tarik ke belakang lagi, malah tuh kamu yang ajak atau dia sendiri yang mau main? Aku ajak sih waktu itu. Maksudnya Diperkenalkan dulu. kan gengges dulu aku sama Oh, dia iya, setiap hari gengges. itu. Aku ajak sama dia, liatin aja dia sliding di lututnya gitu kan. Akhirnya dia pingin main juga. Cuman nggak serius. Oke. Baru 4 tahun yang terakhir ini dia baru serius gitu. Kalau malah sendiri akhirnya diajakin dia langsung mau. Iya, iya. Awalnya dia mau surfing dah, kan pintar dia surfing juga. Oke. Jadi dia antara mau jadi surfer atau skate, dia pilih skate. Akhirnya kan malah mutusin untuk main skate lah, ibarat pagi udah serius, profesional lumayan. Kayak ada nggak sih, maksudnya kamu juga orang tuanya sebagai seorang skater gitu, kayak karena aku jarang ya masih ketemu sama orang tua yang benar-benar aku ngelihat kamu tuh yang serius main skateboard nggak main-main gitu. Dan ngelihat anak muda prestasi kayak gitu ketika main bareng gitu, ada nggak ngobrolin soal trik atau kayak gimana? Ya selalu. Malah sekarang aku malu main skate sama dia karena dia udah jauh lebih jago daripada aku. Tapi kalau taruh manual masih berani. Ya, Di basket main di nose man ini kalah dia. Seru juga ya. Maksudnya mungkin aku ngeliat skate school kan udah ada ya banyak di mana-mana. Ya. Ini kayak coach sama muridnya. Tapi ini kan orang tua. Ya. Kayaknya seru ya. Ya maksudnya coach itu penting juga. Cuman kalau kamu sebagai orang tua yang lihat anakmu dari nol sampai sekarang, kamu tahu kemampuan dia seperti apa gitu. So ya mungkin kamu bisa punya lebih banyak pengalaman di skillnya dia, di mana kamu bisa kasih dia penasehat yang lebih ya bermutu lah, dan mungkin dia lebih trust sama kita juga. Ya kayak kemarin kan best tricknya dia kan awalnya mau nose grind itu di ledge-nya. Itu kamu di situ waktu itu? Ya, Mas. maksudnya aku lihat oke, itu targetnya kita dari awal. Sebelum ke sana itu nose grind. Terus kita sampai di skate parknya. Damn, ledge-nya itu curam banget kan. So gue pikir, aku yakin dia Yang di bisa. ledge yang besar itu? Ya, yang di Haba ledge. itu ya? Ya, haba ledge itu. Aku yakin dia bisa, cuman aku nggak yakin dia bisa dalam waktu 3 kali percobaan gitu. Oke. So ini kan kita bisa bilang penting sekali kan, maksudnya. So I'm like, terus aku lihat Chai dia nose grind gampang banget kan. Oke, dia bisa, cuman Chai kan nose grindnya kayak ya kamu lah manual gitu kan. Benar-benar. So I'm like, coba 5-0. Oh, aku nggak pernah 5-0 down ledge that. Yang dia coba itu belum pernah nyoba. Dia nggak. Iya, dia nggak pede ya? Dia nggak bisa 5-0 down ledge. Sebelumnya? Sebelumnya nggak bisa. Tapi aku tahu dia, maksudnya di flat ledge bisa banget kan. Yeah. Terus tahu kan 5-0 dibanding nose grind itu kan you and me skateboard kita tahu lebih gampang 5-0. Kamu tinggal pump pop stick, tempelin ya. diam gitu kan. Yeah. Gue yakin, ayo kamu pasti bisa.
Terus malam itu practice 50-50, bang bisa, oke. And then dia nyoba 5-0, bisa langsung first try, third try, dia kali try? coba. Malam sebelum besok pertandingan? Nggak, dua malam sebelum. And then besoknya dipatenin itu, dan pas di final kan 50-50, Ya. landing first one. Yang kedua 5-0 gagal, Iya. last tricknya landing, langsung silver. Wah, itu gimana perasaannya? Oh my god, dia luar biasa sih. 7 bulan dia training, dia korbanin hidupnya dia. Congratulations ya, Man. Thank you. Aku aja yang denger kayak wah nggak kebayang sih kalau jadi Yeah. posisi orang tuh. Dia, Van, terakhir ya Van, apa harapanmu ngelihat skateboarding di Indonesia 10 tahun ke depan? Dari semua side ya, kamu sebagai businessman di Yeah. skateboard, sebagai skatepark builder, dan juga sebagai orang tua yang akhirnya juga mau merasakan dari prestasinya, sisi prestasinya. Apa yang kamu harapkan dari 10 tahun ke depan skateboard di Indonesia? yang saya harapkan untuk skateboard 10 tahun ke depan itu ya skateboarder yang jelas tambah banyak ya. Maksudnya dan image-nya skate itu bisa benar-benar berubah dari anak berandalan gitu, bisa menjadi olahraga yang diterima di semua ranah lah, you know. And then skateboarder yang akan datang di 10 tahun ke depan ini bisa lebih mengerti scene skateboard dari sebelumnya, maksudnya historinya lah, History, you know. And then semoga bisa skate shop di Indonesia itu bisa bertambah banyak, bisa lebih strong. Ya, karena saat ini Industrinya, industrinya saat ini lagi kurang sehat Lagi tiarap semua. Iya. Nggak tahu karena apa, tapi yang salah satunya banyak skate shop buka di marketplace tapi dia tidak punya, dia bukan skate shop beneran gitu loh. Jadi dia cuman jualan blank, jualan yang paling murah gitu, which is saya mengerti karena ada yang tidak mampu membeli ya. Cuman dengan adanya itu akan backfire ke depannya dan bisa bikin industri kita itu hilang nanti ke depannya, you know. Karena skate shop yang real skate shop yang bisa menghidupkan industri seperti di luar negeri itu semua. Kalau nggak ada skate shop yang brick and mortar yang offline itu susah kita nanti itu. Karena nanti turunannya ke support balik ke komunitas, Yeah. kewajiban komunitas, Yeah. event atau support si Exactly. skaternya. Skate shop itu support skateboarder, and then skateboarder bisa menjalani hobinya mereka. Siapa tahu bisa menjadi skateboarder yang bagus, bisa dapat sponsor. Skate shop itu juga support industri dengan event gitu kan. Ya. Ya, semoga next 10 years mereka bisa lebih mengerti, lebih menjauh dari barang-barang yang seperti itu. Who knows? Ya. Dari ada banyaknya si yang black market ini. Maksudnya ngerasa ada dampaknya? bentuk real gitu kayak Maksudnya merasa dampaknya atau? ya kalau dampaknya ada yang tadi. Iya pasti. Sales di industri skate, misalnya dari sisi kita itu drop parah sih berapa tahun terakhir ini. Ya. Ya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga ya maksudnya. Ya mungkin bentuk kesadaran. Iya. Jadi susah karena kita nggak mau bilang skateboard nggak boleh beli barang murah. Ya duit Nggak mungkin. mereka juga. Itu dah makanya. Kita cuman ya kalau maksudnya kayak gitu terus ya skate shop nggak bisa beli, maksudnya contohnya seperti distributor barang ya, misalnya kita distributornya Spitfire, Thunder dan lain-lain itu, kalau misalnya mereka ada yang masukin barang palsu mereka jual lebih murah, berarti kita sebagai sponsor nggak bisa kasih sponsor rider, kita stop ya cuman mereka yang jualan kan, dan itu barang yang nggak real gitu kan, so ya susah. Oke deh. Thank you Van. Yes, Terima kasih. sama-sama. Buat waktunya. Yes, all good.